Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang rangkuman materi IPA kelas 7 SMP yang ada di bab 1. Adapun judul yang saya buat dalam video kali ini adalah besaran dan pengukuran. Nah, apa sih itu besaran dan apa itu pengukuran dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan juga komen supaya saya bisa update video-video pembelajaran kelas 7 SMP, kelas 8, dan kelas 9. Terima kasih yang sudah dukung saya. Selamat belajar. Oke, kita akan belajar terlebih dahulu pengertian dari besaran. Nah, apa itu besaran? Besaran ini merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Perhatikan ya, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, sedangkan satuan itu adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Besaran pembanding, ya, itu dia kalau satuan. Sedangkan kalau besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, di sini saya akan jelaskan juga sama kalian bagian-bagian ataupun jenis dari besaran pokok. Besaran pokok itu terdiri atas panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, dari besaran pokok tersebutlah dapat nanti diturunkan besaran turunan. Contoh-contoh besaran turunan itu seperti luas, volume, kecepatan, gaya, dan sebagainya. Nah, itulah dia konsep dasar yang perlu kalian pahami tentang besaran dan pengukuran. Oke, sekarang kita buat rangkumannya lebih jelas lagi. Apa saja sih termasuk alat pengukuran itu? Nah, yang pertama alat pengukuran besaran panjang. Coba perhatikan, alat-alat yang digunakan itu untuk mengukur besaran panjang ada mistar ya, ada meteran kelos, ada roll meter, kemudian ada jangka sorong. Nah, kemudian ada mikrometer skrup. Ya, jadi kalian juga bisa perhatikan gambarnya. Di sini sudah saya buat contoh-contoh ataupun gambar-gambar dari alat-alat yang digunakan untuk pengukuran besaran panjang yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, sekarang kita akan bahas rangkuman dari alat pengukuran besaran massa. Alat pengukuran besaran massa ini disebut timbangan ataupun neraca. Nah, terdapat bermacam-macam jenis timbangan ya ataupun neraca, jadi itu sesuai kegunaannya. Setiap dari neraca itu memiliki fungsi ataupun kegunaan masing-masing. Nah, di sini saya buat salah satu contoh dari neraca. Oke, sekarang kita masuk ke alat pengukuran waktu. Kalian sudah pasti tahu ya, alat yang digunakan untuk mengukur waktu itu adalah jam dan stopwatch. Nah, stopwatch ini digunakan dalam pengukuran waktu yang membutuhkan ketelitian. Seperti misalnya nih, kalian sedang ada perlombaan olahraga lari, renang, balap mobil, dan sebagainya. Makanya orang menggunakan stopwatch, bukan jam ya. Nah, kalau jam ini biasanya digunakan untuk mengukur waktu dalam keseharian kita, untuk melihat jam-jam gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas alat pengukuran suhu. Nah, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu suhu. Suhu ini merupakan besaran yang digunakan untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan. Oke, suhu ini merupakan besaran untuk menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu keadaan. Nah, alat pengukuran suhu ini disebut sebagai termometer. Kalian juga harus perlu tahu ya, ada 4 skala yang digunakan dalam satuan suhu, yaitu satuan Celcius, satuan Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Ya, adapun konversi dari setiap satuan suhu itu yaitu, perhatikan sama-sama ya. T derajat Celcius sama dengan 5/9 T derajat Fahrenheit kurang 32. Oke, ini rumus ketetapan ya, yang sudah dibuat, ataupun T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 T derajat Celcius tambah 32. Nah, ini rumus untuk mencari suhu ya, suhu ataupun pengubah suhu misal dari Celcius ke Fahrenheit seperti itu. Nah, rumus yang kedua
T derajat Celcius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur. Atau T derajat Reaumur sama dengan 4/5 T derajat Celcius. Oke, ini cara mengubah suhunya. Nah, kemudian rumus yang ketiga yang sering digunakan, T derajat Celcius sama dengan T Kelvin dikurang 273. Atau T Kelvin sama dengan T derajat Celcius tambah 273. Nah, inilah dia rumus-rumus ataupun ketetapan dari setiap satuan-satuan yang ditanyakan nanti dalam soal. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan tentang besaran dan satuan ya. Sampai jumpa di rangkuman video pembelajaran kelas 7 selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.